Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Subelo Uyono, SHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Saya, Viola Najla Sulian, dengan NPM 23 dari kelas A, akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan asas kehidupan dalam masyarakat modern dan bersahaja. Dimulai dari latar belakang. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam perkembangannya muncul perbedaan karakter antara masyarakat modern dan masyarakat bersahaja yang dapat dilihat dari pola kehidupan, nilai-nilai sosial, serta sistem hukum yang dianut. Masyarakat bersahaja cenderung mempertahankan nilai tradisional dan adat istiadat sebagai pedoman hidup, sedangkan masyarakat modern lebih mengedepankan rasionalitas dan hukum tertulis. Perbedaan asas kehidupan tersebut penting untuk dikaji dalam perspektif antropologi hukum, karena hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Slide berikutnya ada rumusan masalah. Eh, yang pertama, apa yang dimaksud dengan masyarakat modern dan bersahaja? Yang kedua, apa asas kehidupan dalam masing-masing masyarakat? Yang ketiga, bagaimana perbandingan asas kehidupan keduanya? Dimulai dari masyarakat bersahaja. Saya akan menjelaskan masyarakat bersahaja itu merupakan masyarakat tradisional yang hidup dengan pola sederhana dan masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Hubungan sosial dalam masyarakat ini bersifat erat dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, norma yang berlaku umumnya tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan dan tradisi. Sedangkan masyarakat modern, masyarakat yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola kehidupan dalam masyarakat ini cenderung rasional, terstruktur, dan lebih formal. Hubungan antar individu tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kedekatan emosional, melainkan pada kepentingan dan aturan yang jelas. Hukum dalam masyarakat modern bersifat tertulis dan menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang asas kehidupan masyarakat bersahaja. Masyarakat bersahaja memiliki asas kehidupan yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Asas pertama adalah menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Dalam masyarakat bersahaja, tidak ada pekerjaan yang dianggap murni urusan pribadi. Segala sesuatu dilakukan bersama-sama, karena mereka percaya bahwa beban yang ditanggung bersama akan terasa lebih ringan. Gotong royong bukan sekedar kebiasaan, melainkan sudah menjadi identitas dan jiwa dari kehidupan mereka. Asas kedua adalah mengutamakan kekeluargaan. Hubungan antara anggota masyarakat tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial biasa, melainkan seperti hubungan keluarga yang saling menjaga, melindungi, dan mendukung satu sama lain. Kepentingan kelompok selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi. Asas yang ketiga adalah hidup selaras dengan alam. Masyarakat bersahaja memandang alam bukan sebagai objek yang harus dikuasai, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Mereka mengambil dari alam hanya sebatas kebutuhan dan selalu berusaha menjaga kelestarian lingkungan sekitar mereka. Asas yang keempat, ada adat dan tradisi menjadi pedoman utama. Adat bukan sekedar aturan, ia adalah paduan moral, sosial, dan spiritual yang mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Karena sifatnya yang tidak tertulis, adat ini dijaga dan disampaikan melalui lisan, cerita, upacara, dan keteladanan para tetua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas kehidupan masyarakat modern. Pertama, ada menekankan kebebasan individu. Dalam masyarakat modern, setiap orang dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Kebebasan individu dilindungi oleh hukum dan dijamin oleh negara. Seseorang bebas menentukan pilihan hidupnya selama tidak melanggar hak orang lain. Asas kedua, mengutamakan rasionalitas dalam bertindak.
Setiap keputusan dalam masyarakat modern cenderung didasarkan pada pertimbangan logis, data, dan fakta, bukan semata-mata pada kebiasaan atau tradisi. Rasionalitas ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Ketiga, ada berorientasi pada efisiensi dan hasil. Masyarakat modern sangat menghargai produktivitas. Waktu dianggap sebagai sumber daya yang berharga, dan setiap tindakan diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Hal ini mendorong spesialisasi kerja, pembagian tugas yang jelas, dan sistem birokrasi yang terstruktur. Asas keempat, menggunakan hukum tertulis sebagai dasar kehidupan. Berbeda dengan norma tidak tertulis dalam masyarakat bersahaja, masyarakat modern mengandalkan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sistematis, dan dapat dipaksakan melalui aparat negara. Hukum tertulis memberikan kepastian dan keseragaman dalam mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara. Selanjutnya, ada konsep keadilan. Sebelum membandingkan konsep keadilan dalam kedua jenis masyarakat, penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu keadilan dari sudut pandang filosofis dan antropologi hukum. Keadilan pada hakikatnya adalah nilai moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Ia bukan hanya konsep hukum, tetapi juga konsep etika yang mengatur bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesamanya. Keadilan juga merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap sistem hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, idealnya harus berorientasi pada terciptanya keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan bersifat relatif, artinya pemahaman tentang apa yang adil dan tidak adil sangat bergantung pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Yang menyebabkan konsep keadilan dalam masyarakat bersahaja berbeda dengan konsep keadilan dalam masyarakat modern. Keduanya mengklaim mengejar keadilan, namun dengan cara dan ukuran yang berbeda. Bagaimana masing-masing masyarakat mengidentifikasikan dan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai yang mereka anut. Selanjutnya, keadilan dalam masyarakat bersahaja. Dalam masyarakat bersahaja, keadilan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersumber dari undang-undang atau putusan pengadilan. Keadilan lahir dari adat dan istiadat dan kebiasaan yang telah lama dipraktikkan dan diakui bersama oleh seluruh anggota komunitas, karena adat diwariskan dari generasi ke generasi. Ia dianggap memiliki legitimasi yang kuat, bahkan lebih kuat dari aturan tertulis manapun. Cara penyelesaian konflik dalam masyarakat bersahaja juga sangat khas, yaitu melalui musyawarah ketika terjadi perselisihan para pihak yang bermasalah. Selanjutnya, ada keadilan dalam masyarakat modern. Berbeda dengan masyarakat bersahaja yang menyandarkan keadilannya pada adat dan rasa, masyarakat modern membangun konsep keadilannya di atas fondasi hukum tertulis yang bersifat formal, sistematis, dan dapat dipaksakan oleh negara melalui aparatnya. Perbedaan ini sangat mendasar dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Asas pertama ada berdasarkan hukum tertulis. Setiap aturan, hak, kewajiban, dan sanksi dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis dan sistematis. Hal ini memberikan kejelasan dan predictabilitas. Setiap orang dapat mengetahui terlebih dahulu apa konsekuensi dari setiap tindakannya, karena semuanya sudah tertulis dan dapat diakses secara publik. Yang kedua, ada mengutamakan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh berubah-ubah, tergantung pada siapa yang terlibat atau bagaimana perasaan hakim pada hari itu. Setiap orang tanpa terkecuali harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga, diselesaikan melalui lembaga formal seperti pengadilan. Berbeda dengan musyawarah adat yang bersifat informal dan dipimpin oleh tetua, masyarakat modern memiliki lembaga peradilan yang terstruktur dengan hakim yang terlatih secara profesional, prosedur beracara yang baku, dan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa oleh negara. Yang keempat, bersifat rasional dan sistematis. Proses pengambilan keputusan hukum dilakukan berdasarkan analisis logis terhadap fakta-fakta yang terbukti secara sah di persidangan, bukan berdasarkan perasaan, intuisi, atau tekanan sosial.
Hakim wajib memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji melalui mekanisme banding. Rasionalitas dan sistematisasi ini memang membuat hukum modern terasa lebih kaku dan tidak sefleksibel hukum adat. Tetapi di sisi lain, ia memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakpastian. Selanjutnya, ada perbandingannya. Perbedaan antara masyarakat bersahaja dan masyarakat modern dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Masyarakat bersahaja lebih menekankan nilai kebersamaan dan adat istiadat, sedangkan masyarakat modern lebih mengutamakan rasionalitas dan kebebasan individu. Selain itu, sistem hukum dalam masyarakat bersahaja bersifat tidak tertulis, sementara dalam masyarakat modern hukum bersifat tertulis dan terstruktur. Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan pola kehidupan seiring perkembangan zaman. Analisisnya, kedua bentuk masyarakat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masyarakat bersahaja memiliki keunggulan dalam menjaga solidaritas sosial dan nilai kebersamaan, sedangkan masyarakat modern unggul dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam prakteknya, kedua sistem ini tidak selalu berdiri sendiri, melainkan seringkali saling berinteraksi dan melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Kaitan dengan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum. Dalam hal ini, pembentuk hukum dituntut untuk mampu memahami nilai sosial yang berkembang agar hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Kesimpulan dari yang kita sudah bahas tadi, perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat bersahaja menunjukkan bahwa asas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan nilai sosial yang dianut. Masyarakat bersahaja menekankan pada nilai kebersamaan dan adat, sedangkan masyarakat modern lebih menekankan rasionalitas dan hukum tertulis. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.